Halo, nama gue Phoenix. Di sini gue mau cerita tentang pengalaman gue berinvestasi di Bibit sebesar 100.000 selama kurang lebih 2 bulan. Mau tahu hasilnya jadi berapa? Tonton videonya sampai habis ya. Pertama-tama gue mau cerita dulu kenapa gue memilih buat berinvestasi. Karena dulu gue tuh kalau kerja atau kalau gue punya uang, gue simpen atau gue tabung uang itu secara cash. Tapi gue rasa menyimpan uang secara cash itu tidak efektif. Kenapa? Karena gue merasa bahwa gue tuh selalu punya uang. Jadi gue bisa beli ini itu, gue bisa pakai buat kesana kemari gitu. Dan akhirnya uang gue habis juga gitu, ya habis-habis juga, nggak tersisa gitu. Jadi gue merasa bahwa tidak efektif nih kalau menyimpan uang secara cash. Kepake juga pada akhirnya gitu. Jadi lapar mata kita ya mau beli ini itu. Dan gue merasa bahwa harus mencari cara lain, gimana caranya menyimpan uang gue tanpa harus kepake gitu. Dan setelah mencari-cari barulah menemukan satu cara, yaitu dengan berinvestasi. Keuntungan berinvestasi itu apa sih? Kalau kita nyimpan uang secara cash ataupun menabung, ya kalau secara cash kayak yang gue bilang tadi ya kekurangannya. Ataupun kalau kita menabung di bank itu kan pasti banyak potongan-potongan gitu. Ada potongan-potongannya. Jadi uang kita bukannya bertambah tapi malah berkurang. Sedangkan kalau kita berinvestasi, sedikitnya uang kita bertambah. Gitu, itu keuntungan berinvestasi. Nah, oh ya, disclaimer dulu ya, video ini tuh bukan. Jadi di sini gue tidak menyarankan ataupun mengajak kalian untuk berinvestasi juga di Bibit gitu. Karena buat berinvestasi itu harus dengan pengetahuan dan keyakinan. Jadi kalau lo mau berinvestasi di Bibit atau dimanapun, lo tuh harus melakukan riset terlebih dahulu. Mencari-cari referensi dulu lah ilmunya dari pakar-pakar. Nah, gue saranin kalau lo mau nyari-nyari informasi seputar investasi, apalagi khususnya di Bibit, gue saranin lo cari channel YouTube Raditya Dika atau Felicia Putri Ciasaka. Yang ini nih orangnya, gue tampilin di sini. Linknya gue taruh di bawah ya, buat nambah referensi. Nah, kalau lo udah punya referensi, kalau lo udah punya pengetahuan dan keyakinan buat berinvestasi dimanapun, barulah lo mulai berinvestasi. Jangan sampai lo berinvestasi karena ikut-ikutan ataupun coba-coba gitu. Jangan berinvestasi di tempat yang lo gak ngerti uang lo diapain, dikelolanya gimana dan kemana gitu. Jadi lo harus ngerti dulu sebelum berinvestasi. Nah, jadi di sini gue cerita lagi ya, lanjutin. Kenapa gue memilih berinvestasi di Bibit gitu? Karena ya sebelumnya gue udah meriset beberapa aplikasi kayak Bareksa dan aplikasi-aplikasi yang lain gitu buat investasi. Setelah gue membandingkan, ternyata di Bibit itu lebih mudah, lebih lebih mudah dipahami buat pemula. Karena kan gue juga pemula ya. Tampilannya itu kayak sosial media menurut gue. Lebih mudah dipahami lah, gampang belajarnya gitu. Di sana juga ada kamus investasinya juga, jadi bisa baca-baca tuh buat lebih mengerti. Dan gue baru menyimpannya di satu instrumen, yaitu reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu grafiknya selalu naik, jadi gak pernah turun. Kalau grafiknya turun, itu berarti kemungkinan lo bakalan rugi. Ada kemungkinan ruginya, karena kan hukum investasi itu adalah high risk, high return. Semakin tinggi yang lo dapetin, keuntungan yang lo dapetin, resikonya juga semakin tinggi. Sedangkan reksadana pasar uang itu keuntungannya memang kecil, cuma
cuma yang gak pernah turun gitu, selalu naik grafiknya, selalu bertambah, uang lo selalu bertambah ya meskipun kecil gitu. Better lah daripada lo nyimpan di bank. Jadi lebih baik daripada lo nyimpan di bank, karena nyimpan di bank itu kepotong uangnya, jadi malah berkurang. Sedangkan di RDPU ini, reksadana pasar uang ini, nggak kepotong, malah bertambah meskipun cuma sedikit gitu. Itu alasan gue kenapa nyimpan di reksadana pasar uang gitu. Dan reksadana pasar uang dan reksadana di Bibit itu, di aplikasi Bibit itu sudah terjamin oleh OJK. Jadi kalau ada izin dari aplikasi, udah ada izin dari OJK, itu dijamin sama negara gitu ya. Oke, jadi berapa sih hasil investasi gua selama 2 bulan dengan uang 100.000 di Bibit? Kita langsung aja ya ke sini nih, gua tampilin di tampilan. Gua lihat portofolionya di aplikasi Bibit gua gitu ya. Oke guys, ini aplikasi Bibitnya, kita buka aja ya langsung. Oh ya, BTW gue nyimpen uang gak cuma di satu instrumen Bibit aja gitu. Gue juga nyimpen di tempat lain. Gue nyimpennya di emas ya. Jadi kalau amit-amit ya di Bibit uang gue kenapa-kenapa, seenggaknya uang gue gak hilang semua gitu. Jadi nyimpen uang itu jangan cuma di satu tempat ya. Oke, nah ini sebenarnya portofolio gue udah kelihatan di sini juga. Cuma kita buka dulu yang transaksi aja ya. Kita lihat tanggal berapa gue beli produknya gitu. Gue beli reksadana pasar uang ini. Kita ke history. Nah, gue beli produk Sukor Invest Money Market Fund yang syariah. Gue beli produk syariah ya. Gue beli tanggal 18 Januari. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5. Setelah tadi gue jumlahin, udah sekitar 76 hari gitu ya. Jadi 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih lah ya. Kita lihat nih produknya, Sukor Invest Syariah Money Market Fund syariah ya ini. Kita lihat produknya. Nah, ini CAGR itu total keuntungan per tahun sekitar 3,59%. Expense ratio itu potongan buat manajer investasi selama 1 tahun itu 0,95%. Karena uang kita kan dikelolanya sama manajer investasi ya. Ibarat kimia kita gaji dia. Total AUM itu adalah total yang dikelola manajer investasi 2,46 triliun. Jadi setiap produk beda-beda ya total AUM-nya, total dana kelolanya. Nah, ini jika kamu investasi sebesar 1 juta rutin per bulan, yang kamu dapat itu 12.194.718. Emang kecil ya di reksadana pasar uang ini, emang kecil, tapi lebih untung daripada di bank. Gitu ya. Nah, kita kembali aja, kita coba cek yang di portofolio ya. Kita kembali lagi nih ke portofolio. Nah, jadi ini portofolio gua. Itu di home, kita ke portofolio gua ini. Keuntungan gua itu dari selama 2,5 bulan itu cuma 754.000. Imbal hasilnya juga baru 0,76%. Kalau setahun kan tadi 3, sekian persen gitu ya. Jadi segini ya. Oke, itu tadi hasil investasi gue selama 2,5 bulan di Bibit. Dan gue udah mulai percaya ya sama Bibit. Mungkin gue akan invest lagi di sana gitu. Gue saranin buat lo juga harus investasi dengan catatan riset dulu, cari banyak informasi dulu tentang tempat investasi yang lo mau mulai di sana gitu. Oke, semoga bermanfaat. Cuma ini yang bisa gue sampein. Gue Phoenix, sampai jumpa.